Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali bersama Ibu Nia Kurniati dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran matematika. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anak, hari ini pembelajaran matematika kita sudah sampai pada bab yang kedua, yaitu tentang koordinat kartesius. Adapun kompetensi dasar yang harus disampaikan atau yang harus kalian kuasai pada materi koordinat kartesius adalah yang pertama, untuk KD pengetahuannya. Di sini KD-nya adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, KD selanjutnya adalah keterampilan. Di sini, KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pemahaman tentang atau pelajaran hari ini, ada baiknya kita memahami dulu tentang konsep dari materi yang akan Ibu sajikan hari ini. Nah, materi yang akan disajikan hari ini adalah tentang sistem koordinat kartesius. Selanjutnya, posisi titik. Ya, posisi titik ini dibagi menjadi 3. Kita akan memahami bagaimana posisi titik pada titik asal. Kemudian selanjutnya posisi titik pada sumbu X, posisi titik pada sumbu Y. Nah, jadi 3 posisi ini yang harus kalian pahami pada materi pembelajaran hari ini. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Untuk materi yang pertama yang akan Ibu sajikan adalah pengertian dari koordinat kartesius. Ada yang tahu apa sih koordinat kartesius itu? Ya, koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Jadi, ditulis dengan lambang X, Y. Nah, untuk penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Salah satunya koordinat kartesius kita dapat temukan penggunaannya dalam radar. Radar ini digunakan dalam proses penerbangan, digunakan oleh seorang pilot sebagai titik arah atau titik acuan supaya mengemudikan pesawat atau membawa pesawat tidak bertabrakan. Selanjutnya, yang kedua, penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari kita dapat temukan di dalam peta. Nah, peta ini adalah untuk menentukan suatu wilayah atau letak suatu daerah. Selanjutnya, kita dapat menemukan dalam denah. Nah, kalau denah itu sendiri, penggunaan koordinat kartesius digunakan dalam menentukan letak titik suatu tempat atau suatu daerah. Itulah beberapa contoh penggunaan koordinat kartesius di dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah kita memahami penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari, kita lanjutkan bagaimana kita memahami tentang absis dan koordinat. Nah, apa itu titik absis dan titik koordinat? Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu sajikan sebuah grafik. Ada grafik horizontal. Di sini grafik horizontal terdapat pada sumbu X. Kemudian ada grafik atau garis vertikal. Di sini garis vertikal ini adalah menunjukkan sumbu Y. Nah, pada sumbu X atau garis yang horizontal, ini di kelas selanjutnya disebut dengan absis. Dan garis vertikal atau pada sumbu Y, maka itu disebut dengan ordinat. Untuknya, coba kalian amati grafik berikut ini. Nah, perhatikan yang pertama ada ordinat. Nah, ordinat di sini terletak pada sumbu Y. Yang kedua, ada yang disebut dengan absis. Nah, absis ini terletak pada sumbu X. Yang ketiga ada titik asal, titik 0,0.
0. Nah, titik 0,0 ini merupakan titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, nah setelah kita memahami apa itu absis, apa itu ordinat, kalian harus memahami bagaimana penulisan titik absis dan titik ordinat pada suatu koordinat kartesius. Titik koordinat kartesius ditulis sebagai X, Y. Contohnya, misalkan di sini jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa titik X-nya atau absisnya ini bernilai 1 dan titik Y-nya atau ordinatnya di sini bernilai 3. Setelah memahami titik absis dan titik ordinat, selanjutnya kalian akan memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini Ibu sajikan sebuah grafik dengan lengkap 4 buah titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Mari kita perhatikan untuk titik A ya. Untuk titik A yang pertama ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, maka titiknya terletak pada sumbu X. Selanjutnya, berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, maka titiknya terdapat pada sumbu Y. Itu untuk titik A. Selanjutnya untuk titik B. Titik yang pertama berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y, maka titiknya terletak pada sumbu X. Kemudian untuk yang kedua, berjarak 2 satuan terhadap sumbu X, maka titiknya terletak pada sumbu Y. Selanjutnya untuk titik C, kita perhatikan untuk titik C. Titik C ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, maka titiknya terletak pada sumbu X. Titik yang selanjutnya berjarak 3 satuan terhadap sumbu X, maka titiknya terletak pada sumbu Y. Dan yang terakhir kita perhatikan untuk titik D. Titik D untuk titik pertama di sini berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, maka titiknya terletak pada sumbu X. Kemudian titik yang selanjutnya berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, maka titiknya terdapat pada sumbu Y. Nah, itulah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini kuncinya adalah lihat jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk memahami bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, Ibu sajikan sebuah gambar. Dalam gambar ini tersaji sebuah grafik dengan sumbu X dan sumbu Y dan 4 buah titik. Kita perhatikan untuk titik A, di sini titik A ini bergaris warna hijau. Kemudian titik B dengan garis berwarna merah. Titik C dengan garis berwarna biru dan titik D dengan garis berwarna hitam. Nah, kita coba perhatikan satu persatu untuk titik A ya. Untuk titik A, nah titik A ini berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y, maka titiknya terletak pada sumbu X. Kemudian selanjutnya berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, maka titiknya terletak pada sumbu Y. Sehingga titik koordinatnya kita peroleh untuk X-nya 4 dan Y-nya adalah 4. Kedua-duanya bernilai positif. Nah, sehingga titik A di sini adalah 4,4. Selanjutnya untuk titik B. Titik B yang pertama di sini berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian yang kedua berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Maka titik koordinatnya di sini negatif 4,3. Untuk nilai X-nya negatif 4 dan nilai Y-nya adalah positif 3. Selanjutnya untuk titik C. Nah, titik C di sini berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y.
maka titiknya terletak pada sumbu X. Selanjutnya, berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, maka titiknya terletak pada sumbu Y. Sehingga kita peroleh titik koordinatnya adalah X-nya negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 4. Sehingga titik koordinat C adalah negatif 5, negatif 4. Kedua-duanya untuk X dan Y-nya itu bernilai negatif. Selanjutnya, untuk titik D. Kita perhatikan untuk titik D. Titik D yang pertama berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Maka titiknya terletak pada sumbu X di sini ya. Selanjutnya, berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Maka titiknya terletak pada sumbu Y. Sehingga dapat kita simpulkan untuk titik koordinat titik D 3, negatif 5 dengan X-nya 3, Y-nya negatif 5. X-nya bertanda positif dan Y-nya bertanda negatif. Nah, Ibu harapkan dengan contoh yang tadi kalian bisa lebih memahaminya ya di rumah. Nah, selanjutnya setelah kita memahami letak atau posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, selanjutnya kita akan memahami tentang bagaimana wilayah kartesius itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu sajikan sebuah gambar. Di sini terdapat sebuah grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini kita lihat ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Sebetulnya pemahaman untuk kuadran ini kalau di SMP hanya pengenalan wilayahnya saja. Untuk lanjutannya nanti kalian akan lebih memahaminya di tingkat SMU atau mata pelajaran matematika di tingkat SMU. Nah, mari kita perhatikan untuk letak kuadran 1. Kalau kita perhatikan letak kuadran 1 di sini X, Y ya, X, Y-nya ini adalah bertanda positif. Jadi jika kalian menemukan nilai X-nya positif dan nilainya Y-nya positif, maka itu terletak pada kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2 di sini. Kita perhatikan untuk nilai X, Y-nya. Nilai X, Y pada kuadran 2, nilai X-nya bertanda negatif, nilai Y-nya bertanda positif. Maka letaknya atau wilayahnya terdapat pada kuadran kedua. Selanjutnya, untuk kuadran 3, kita perhatikan untuk kuadran 3 di sini ya. Kuadran 3 di sini untuk nilai X dan nilai Y sama-sama bertanda negatif. Artinya, di kuadran 3 ini negatif X, negatif Y. Negatif untuk X dan negatif untuk Y. Sehingga kalian jika menemukan bilangan atau tanda negatif X dan negatif Y, maka itu terletak pada kuadran 3. Selanjutnya, kita perhatikan untuk kuadran 4. Nah, untuk kuadran 4, di sini kita perhatikan. Kuadran 4 adalah X, negatif Y. Nah, maka jika bertemu dengan nilai X positif dan nilai Y yang negatif atau positif, negatif di sini nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif, maka letak kuadrannya terletak pada kuadran 4. Perhatikan contoh berikut ini ya untuk memahami wilayah kartesius. Perhatikan letak rumah sakit di sini. Letak rumah sakit di sini kalian bisa menyebutkan rumah sakit ini adalah terletak pada kuadran berapa? Jelas di sini rumah sakit terletak pada kuadran 1. Di sini bernilai positif. Nah, selanjutnya kita perhatikan gedung sekolah. Gedung sekolah ini di sini terletak pada kuadran 3. Ya, gedung sekolah ini terletak pada kuadran 3 dengan titik koordinatnya bernilai negatif. Artinya negatif X, negatif Y. Jadi negatif X, negatif Y. Ya. Selanjutnya, materi yang akan disajikan pada pembelajaran koordinat kartesius berikutnya adalah tentang garis yang sejajar dan garis yang saling berpotongan.
Untuk lebih memahaminya, coba kalian praktikkan gambar yang Ibu sajikan di sini. Di sini terdapat sebuah grafik dengan sumbu X dan sumbu Y yang berwarna merah. Kemudian kalian lihat untuk garis yang berwarna hijau, ini adalah garis A. Kemudian untuk yang berwarna biru adalah garis B. Kita perhatikan untuk garis hijau atau garis yang berwarna hijau dengan garis A ya. Garis yang berwarna hijau atau garis A ini letaknya adalah saling sejajar dengan sumbu X. Kemudian selanjutnya, garis yang berwarna biru atau garis B di sini adalah garisnya saling sejajar dengan sumbu Y. Ya. Selanjutnya, di antara garis A dengan garis B ini ada titik perpotongan. Maka titik perpotongan di sini disebut garis yang saling berpotongan dan saling tegak lurus. Itulah garis yang sejajar dan garis yang. Materi pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan latihan soal. Silakan kalian kerjakan latihan soal yang Ibu sajikan pada gambar berikut ini. Untuk cara pengumpulannya boleh kalian kumpulkan di Google Classroom ataupun di WA ya Japri ya. Silahkan kalian kerjakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian lebih memahaminya. Sekian, selamat belajar, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.